tes 1. Udah ya. Tes. Kerinduan. Tes. Kerinduan akan hubungan yang erat dengan Tuhan membuat kita datang kepada Dia. Hidup kita boleh merenungkan firman Tuhan, berdoa, melakukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh mempunyai kerinduan itu dan kesiapan untuk datang ke hadirat-Nya melalui ibadah. Kesadaran kesiapan hati kita inilah untuk memuji, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan, mendatangkan damai sejahtera di tengah kebisingan derap kehidupan kita. Biarlah banyak kekhawatiran yang kita hadapi dapat kita
berikan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita nyanyikan Saat Pagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan seluruh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak sambil diiringi oleh musik yang ada. Kita bersyukur Tuhan boleh menolong kita untuk bangun pada pagi hari ini dan boleh datang ke rumahnya. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Bertepatan dengan Imlek yang kita rayakan. Yang kita ketahui bahwa semua mengharapkan tahun yang penuh dengan berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam satu dengan lain. Depan belakang dengan senyum. Sehingga kita boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita percaya hidup kita dihiasi oleh anugerah dan kemurahan-Nya. Dan Tuhan juga merancangkan masa depan penuh dengan penyertaan-Nya. Mari kita masuk di dalam ibadah dengan hati penuh ucapan syukur. Meyakini anugerah dan berkat Tuhan cukup bagi kita dalam melewati tahun 2023 ini. Mari kita nyanyikan lagu Kemurahan Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan panggilan ibadah. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah hati kita meledup-ledup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kita boleh penuh dengan kemuliaan Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, Aku hidup hari ini. semua berkat kemurahan. Semua berkat kemurahan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, semenjak kami menerima Tuhan sebagai juru selamat, kami boleh merasakan kemurahan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam segala segi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam segala liku-liku kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan ada di sana dan Tuhan yang selalu menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami datang kepadamu, kami juga boleh mengucap syukur. Dan boleh juga mempunyai hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari awal hingga akhir daripada ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan di dalam melangkah di dalam minggu mendatang. Terima kasih ya Tuhan dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita tahu Tuhan selalu memberi berkat kepada kita. Begitu banyak janji-janji berkat yang Tuhan limpahkan dan juga Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Biarlah dengan lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak berdoa, kita tahu bahwa Tuhanlah yang terus akan menyertai kita.
Marilah kita nyanyikan satu lagu, Sepanjang Jalan Anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, mengasihiku, kau kenal hatiku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, mengasihiku, kau kenal hatiku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkah, Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan akan paduan suara yang dilakukan oleh KUR gabungan antara Kaleb, Bimbel Teluk Gong, Teluk Naga, dan anak sekolah Minggu Puri. Kami persilakan. Yesus
pada pagi hari ini kita boleh datang bersujud di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu saliblah yang memerdekakan kita. Dan yang terus menyertai kita di dalam kasih dan anugerah Dia. Mari kita nyanyikan Aku Bersujud sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa. Di atas salib, lembut penuh kasih, membawa kasih Tuhan menyinariku, hatiku kan terbuka, serahkan semua. Kasih-Mu urapiku, ku bebas dalam kasih-Mu. Aku bersujud, aku bersujud dalam pelukan kasih-Mu. Aku bersujud, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, selamanya dalam pelukan-Mu. Engkaulah, Kaulah Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita mengerti akan arti daripada salib. Sinar di atas salib, lembut penuh kasih, membawa kasih Tuhan menyinariku, hatiku kan terbuka, serahkan semua. Kasih-Mu urapiku, ku bebas dalam kasih-Mu. Aku bersujud, Aku bersujud, aku bersujud dalam pelukan kasih-Mu. Aku bersujud, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, selamanya dalam pelukan-Mu. Engkaulah, Kaulah Tuhanku. Firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahannya ialah menuntun kau kepada pertobatan? Kemurahan Allah sudah dinyatakan kepada kita. Mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atas segala ketidaktaatan kita di hadapannya secara pribadi.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia, mati bagi kami di atas kayu salib. Gambaran pancaran kasih yang menebus kami, menuntun kami kepada kasih Tuhan. Roh Kudus dengan kasih lemah lembut terus mengingatkan kami kepada berkat anugerah Tuhan yang sudah kami terima, berkat terbesar yaitu pengampunan dosa. Biarlah kami tidak membiarkan diri kami dalam dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Jikalau kasih kami luntur kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami, ampuni kami. Biarlah hari ini kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan mengingatkan kami. Kami ingin bersujud, kami ingin taat. Kami ingin bertobat di hadapan Tuhan atas hidup kami yang sering melakukan hal yang tidak berkenan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Kami ingin Tuhan dimuliakan, disenangkan melalui hidup kami. Inilah kami ya Bapa, atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang menebus kami, dalam Roh Kudus yang memimpin kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Mari kita bersyukur pada Tuhan dengan respon ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Mari dengan bersyukur dan iman kepada Tuhan, kita bersama dengan gereja yang kekal milik Tuhan. Sepanjang tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman terkasih. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Hasan Sutanto, kami persilakan. Sebentar tak kalah PowerPoint ditayangkan, sekarang belum tayang, akan berjumpa dengan sebuah tema sepanjang
tahun penuh berkat. Izinkan saya melalui kesempatan ini untuk menyampaikan selamat tahun baru Imlek. Imlek itu apa sih? Itu urusan orang Hokkien. Jadi orang Hokkien itu dengan dialek Hokkiennya panggil Imlek. Lek itu kalender. Im itu adalah lunar. Jadi kalau saudara di Indonesia, Anda akan bertemu banyak sekali kata-kata itu yang diadopsi dari bahasa Hokkien. Ada orang Hokkien di sini? Paling sedikit saya. Ya, saya orang Hokkien. Jadi kalau Anda bertemu dengan kongsi, ya, lauteng, itu semua bahasa Hokkien. Izinkan saya sekali lagi menyampaikan selamat tahun baru. Kalau Anda sudah lihat tema ini, di belakangnya ada 1. Nanti saya khotbah lagi 2. Kalau tahun ini, sekarang hari ini tidak terlalu buru-buru mau kemana-mana untuk ya sampaikan salam atau dapat angpau, ikut kebaktian kedua. Kita akan bersama membaca Injil Matius pasal 5, dibacakan mulai dari ayat ketiga. Injil Matius pasal 5 dibacakan mulai dari ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiayai nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini merupakan terjemahan baru. Saudaraku sekalian, tema yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah sesuatu berkat. Berkat itu adalah sepanjang tahun yang kita akan mulai dengan berkat, kemudian akan kita susul dengan sepanjang tahun. Dalam bagian yang tadi kita baca, Anda bertemu dengan sebuah adjektiva, kata sifat, yang diterjemahkan berbahagialah, yang seluruhnya dipakai sampai 50 kali di dalam Perjanjian Baru. Tapi khusus untuk Injil Matius dipakai sampai 13 kali, dan untuk bagian yang tadi kita baca itu dipakai sampai 9 kali. Jadi kalau saudara mau cari berkat, mencari bahagia, ya silakan bacain 9 kali. Tapi paling sedikit Anda harus menemukan ada sesuatu yang sama. Yaitu di dalam 9 kali pemakaian kata ini tidak satu kali pun bersangkut paut dengan misalnya Kyonghi Fat Choi. Itu bahasa Hakka, saudaraku. Jadi tidak ada. Saya tidak tahu saudara apakah masih mengucapkan Kung Si Fat Chai, Kyonghi Fat Choi, saya tidak tahu saudaraku. Tapi pernah satu kali saudaraku ada seorang majelis, entah alasan apa, mungkin dia tidak tahu bahasa Tionghoa, lalu dia kirim kepada saya Kyonghi Fat Choi. Saya ketemu orangnya, saya kasih tahu dia, saya bingung, kamu bilang Fat Choi apa itu? Yang jelas 9 kali itu tidak pernah
bicara mengenai misalnya menjadi kaya, enggak. Tapi yang satu hal yang ingin saya memberikan sedikit usul, itu adalah apakah boleh misalnya berbahagia itu diterjemahkan menjadi yang diberkati. Misalnya, tadi saya secara khusus menyebutkan nanti kebaktian kedua bahasa Tionghoa Indonesia akan saya khotbah juga di situ. Nah, itu harus diluruskan. Kalau enggak, nanti dua terjemahan itu enggak jalan. Bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia. Yang jelas berbahagia bicara apa? Berbahagia bicara mengenai suasana hati yang tenang atau tenteram dan sejenisnya, begitu. Suasana hati yang, maaf saudaraku, itu sangat subjektif. Anda bangun pagi-pagi saudaraku lalu disuguhkan dengan kopi yang enak, bahagia. Oh ya, bahagia. Tapi besok istrimu kalau bikin kopi lalu kurang bagus, kurang panas, kopinya kurang tawar, lalu saudara marah, begitu. Jadi yang kita bicara bukan mengenai suasana hati. Kita bicara mengenai yang diberkati, itu berarti ada di dalamnya sesuatu makna yang penting yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Tapi nanti dulu saudaraku, sebelum kita melangkah sampai sejauh itu, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah anugerah sama persis dengan berkat? Nah, sama tidak? Untuk lebih memperjelaskannya, lalu saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah berarti pemberian atau ganjaran dari pihak atas. Siapa atas? Contohnya pemerintah, begitu kan? 17 Agustus Anda dianugerahi, wah ini penghargaan. Atau saudara lumayan bagus di dalam ilmiah misalnya, lalu diberikan sebagai pemenang Nobel misalnya, contohnya begitu. Atau di dalam sehari-hari saudaraku sekalian Anda itu luar biasa beruntung. Seberapa beruntung? Belum lahir sudah dibelikan 10 ruko, lumayan toh. Yang punya ruko, dia belum lahir sudah dapat 10 ruko. Atau ada orang yang luar biasa saudara, begitu lahir, begitu cantik. Di dalam Alkitab, banyak orang yang cantik, salah satu yang cantik adalah perempuan Samaria. Di Injil Yohanes pasal 4, itu cantik. Kok tahu cantik? Karena Anda mau cari seorang kekasih saja susah, dia menikah 5 kali. Rebut lagi suami dari orang lain, cantik enggak? Ya cantik lah. Kalau perempuan Samaria jalan di Puri, pria-pria di sini bisa masuk got saudaraku. Mereka naik sepeda motor, mereka jalan, nengok terus gitu, dan lihat di depan ada tiang listrik jedor masuk ke got. Jadi cantik itu memang anugerah saudaraku. Ada orang begitu lahir cantiknya luar biasa saudaraku. Bintang film kalau lihat itu rasa malu sama dia. Atau yang lain, pintar. Ada orang yang luar biasa pintar, saudaraku. Begitu lahir sudah kelihatan pintar. Umur 12, saudaraku, dia sudah lulus dari universitas. Anda sampaian ini umur berapa? 25 nggak mau lolos-lolos. Luar biasa. Tapi nanti dulu saudaraku sekalian, kalau kita ini diberikan yang atas Allah, begitu banyak berkat, belum tentu. Itu anugerah saja. Kalau berkat, saudaraku, dibutuhkan suatu proses yang membuat anugerah itu menjadi berkat. Karena berkat itu berarti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itu baru berkat. Kembali ke contoh tadi. Saudara belum lahir sudah disediakan orang tua 10 ruko. Jadi berkat tidak? Enggak, belum tentu. Saya pernah ke sebuah tempat, tidak berani sebut di mana, nanti langsung Anda tahu.
penghasil itu sarang burung. Rumah-rumah itu burung masuk, duit datang. Setuju? Pada zaman puncaknya itu 1 kilo 16 juta. Jadi kamu sebagai pemilik gak usah kerja, duitnya itu antri masuknya. Nanti sebentar datang orang pengumpul, jual kepada dia. Lalu Anda sebagai penjaga kerjanya apa? Jaga di bawah, jangan dicuri. Tapi lama-kelamaan kan bosen. Jadi kerjaannya apa? Judi di bawahnya. Saya lihat dengan mata sendiri. Ada rumah wallet luar biasa, saudaraku. Duit masuknya antri, nggak usah dicari. Tapi kerjanya penjaga itu apa? Di bawah. Dia minum, dia makan. Sekaligus judi di situ. Apakah duit yang masuk antrian itu menjadi berkat di dalam hidupnya? Enggak. Rumah burung sarang walet itu hanya membuat orang itu menjadi pemalas, penjudi, orang yang bermabuk-mabukan di sana. Sama sekali tidak menjadi berkat di dalam hidupnya. Atau yang lain, cantik saudara. Apakah cantik langsung membuat menjadi Anda seorang yang diberkati? Oh enggak saudara. Ada seorang wanita yang tadi saya sudah sebut, tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 4. Seorang yang merusak keluarga orang lain. Betul tak? Seorang yang tidak ada rasa malu, dikucilkan dalam masyarakat. Sampai dia harus mengambil air pada siang hari. Karena semua wanita di kampung itu mencibir dan menjauhkan dia. Di mana molarnya? Di mana hati nuraninya? Di mana rasa malunya? Tidak ada lagi saudara. Anugerah yang besar itu tidak menjadi berkat di dalam kehidupannya seorang yang kering, haus secara rohani sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di belakang ini ada bunga, mutan, loyang punya mutan kai. Itu sebabnya nanti setelah kebakti lihat, fu gui hua kai. Teman Anda itu mencari apa sih? Di dalam kehidupan kita betapa kita bersyukur. Kalau Tuhan memberi kita anugerah yang banyak, yang besar, yang ajaib. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi nanti dulu saudaraku, semua ini apakah menjadi berkat di dalam hidup kita? Nanti dulu, anugerah menjadi berkat dalam kehidupan manusia itu berkaitan dengan sebuah proses. Di sana saudaraku, di antaranya sikap, mental, konsep, nilai orang yang bersangkutan itu mengambil peranan. Saya tidak berani mengkhotbahkan dari Injil Matius 5 pasal ayat 3 sampai 12. Itu butuh 9 minggu. Tapi paling tidak hari ini saya boleh kutip bukan satu ayat untuk Anda, yaitu ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Terjemahan baru. Terjemahan saya, PBIK berbunyi demikian. Yang diberkatilah orang-orang yang tahu dirinya miskin dalam roh, karena mempunyai merekalah kerajaan surga. Nah, terjemahan ini akan menjawab mengapa terjemahan bahasa Tionghoa menerjemahkannya menjadi orang yang rendah hati. Kapan penjelasannya? Nanti kebaktian yang ketiga. Pokoknya sekarang bahasa Indonesia dulu. Jangan bingung. Di sini saudaraku, sekian terjemahan ini lebih harafiah. Yang sesungguhnya Anda akan mendeteksi yang di hadapan Allah itu tambahan penterjemah. Diherankan? Enggak.
Penterjemahan itu sesungguhnya adalah penafsiran. Semua penerjemahan itu penafsiran. Saya saji kepada Anda, ini terjemahan yang harafiah. Jadi yang diberkatilah. Siapa yang diberkati? Tadi saya sudah bilang bukan orang yang kaya. Nah, nama saudara itu apa saya tidak tahu. Siapa tahu ada orang namanya Hartarto. Gitu. Sudah Hartarto lagi. Mau apa lagi? Ada orang namanya Hoki Anto? Kalau enggak ya cepat ganti. Hoki Anto, Mosa Hananto. Tadi saya sudah bilang saudaraku, kaya itu tidak jamin Anda menjadi seorang yang diberkati. Enggak. Salah-salah, maafkan saya, merusak dirimu dan orang lain. Orang yang berani nakal, ngaco itu biasanya orang kaya. Orang miskin bukan tidak mau, bolui. Tidak ada modal, jadi tidak jadi. Begitu orang miskin jadi kaya, dia juga sama nakal sih. Jadi masalahnya yang kita cari hari ini adalah berkat yang diberkati. Bagaimana menjadi orang yang diberkati? Banyak. Kok tahu banyak? 9. Tadi kan sudah baca. Di antaranya ayat yang ketiga, orang-orang yang tahu dirinya, tambahan saya, miskin. Dalam hal apa? Roh. Saudara miskin dalam hal apa? Kalau Anda tahu Anda miskin dalam hal apa, itu sudah kemajuan. Ciri khas orang pinter adalah dia tahu dia tidak pintar. Saudara pintar tidak pintar? Enggak, puji Tuhan, sudah mulai pintar. Anda ini pintar atau enggak? Pintar atau enggak? Pintar? Pintar enggak? Tahu, pintar atau enggak? Saya bukan bicara licik loh. Saya bicara bijaksana. Ada seorang namanya Salomo. Ada seorang yang namanya Salomo yang tak kala dia berkata, dia tahu saya tidak bijaksana. Saya membutuhkan bijaksana. Itu awalnya bijaksana temanku. Anda dan saya tahu enggak kita miskin dalam hal apa? Tahu tidak sebetulnya manusia itu diciptakan Allah, ada tubuh, ada jiwa, Anda roh. Anda sehat, kuat, tapi Anda lemah dalam roh. Betul tak? Mana yang lebih bahaya? Yang rampok bank, maafkan, bukan orang yang kena stroke. Enggak. Gimana rampok bank kalau sudah kena stroke? Orang yang rampok bank itu adalah orang yang kuat dan sehat. Yang larinya sekencang rusa. Begitu tak? Tapi kesehatan, kekuatan dia lari sebagai seekor rusa, itu tidak menjamin dia menjadi orang yang diberkati. Sebab dia lemah di dalam roh. Dia tidak tahu bahwa dia miskin di dalam roh. Manusia itu diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Betapa bagus Anda dan saya ini pintar kan? Oh, yang pintar kerja apa juga gampang. Orang yang pintar, saudaraku mau cari beasiswa, gampang. Orang yang pintar di mana-mana mau cari pekerjaan, gampang teman. Tapi saya nggak bicara mengenai itu. Saya bicara apakah Anda tahu di hadapan Allah, kehidupan rohani kita itu miskin. Di dalam hati kita yang sedalam-dalamnya nggak ada belas kasihan. Di dalam hati kita sedalam-dalamnya tidak ada maaf bagi orang lain. Di dalam hidup kita yang sedalam-dalamnya kita belum kenal siapakah pencipta kita. Dan kita ingin mencari belas kasihan dari Tuhan yang maha besar ini. Tahu diri adalah seorang yang miskin, itu penting saudara. Itu awalnya seorang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang
yang tahu dirinya miskin, dia rendah hati. Anda dan saya tahu saya miskin. Anda tahu miskin. Itu awalnya Tuhan memberkati. Salomo menjadi orang yang lebih bijak lagi dan bisa mengatur negaranya. Karena dia paling tidak tahu bahwa dia tidak bijaksana, saudara. Miskin itu diasosiasikan dengan tidak berdaya, hina. Tapi nanti dulu kalau kita di depan manusia, jangan mau miskin. Enggak. Setiap orang itu harus tahu ada harga dirinya. Dan seorang harus tahu bagaimana bersikap di depan orang lain. Tapi yang kita bicara itu adalah kita tahu bahwa kita ini orang yang miskin. Orang yang gak mampu, orang yang harus bersadar kepada Tuhan, orang yang sadar segala yang baik berasal dari atas Sang Pencipta yang sudah menolong saya tahun demi tahun, hari demi hari, sampai hari ini saya masih ditolong oleh Tuhan yang Maha Besar itu. Nah, itulah awalnya berkat. Itulah awalnya berkat. Awalnya berkat mulai ayat 3 sampai 13. Nah, kita kutip satu ayat saja. Orang itu tahu dirinya adalah orang yang miskin dalam roh. Nah, begitulah orang itu mempunyai kerajaan surga. Injil Matius tidak berani sebut kerajaan Allah. Orang Yahudi, dia tahu diri, dia sikap tunduk kepada Tuhan Allah, kerajaan Allah. Tidak kerajaan surga. Topik kerajaan surga itu besar, teman. Hari ini tidak mungkin kita bahas. Tapi begini, kerajaan Allah itu adalah wilayah, lingkungan, suasana. Allah bertakhta, Allah menguasai, kehendak Allah itu yang dilakukan. Saudara punya mobil? Awet enggak mobil Anda? Awet enggak mobil Anda? Tergantung siapa Anda. Anda punya mobil? Awet enggak mobilnya? Awet tidak mobilnya, tergantung Anda itu bagaimana mengatur mobil itu kan. Anda punya mobil, awet enggak? Kalau Anda memiliki mobil itu dan pompa bannya cukup, enggak terlalu keras, enggak terlalu, olinya diganti berkala. Kalau ada lubang, mobil jangan tabrak. Kalau gas, langsam sedikit, santai sedikit. Kalau rem, pelan sedikit. Awet enggak mobilnya? Anda bilang, Pak Hasan mobilmu kan jelek, mobilku saya apa ini? Mercedes aja saya gak anggap. Rolls Royce, betul lah? Mobil saya Rolls Royce. Mobil saya mahal, 3M mobil saya. Saya punya mobil baru bagus. Oke lah, Anda kaya, Anda punya mobil bagus. Tapi siapa yang bertahan lama? Belum tahu. Kalau pemilik mobil itu mengatur mobil itu dengan baik, awet mobilnya. Kalau enggak awet temanku. Kenapa Anda dan saya harus percaya Tuhan? Kenapa? Karena Anda dan saya tidak tahu ngatur hidup kita. Enggak tahu. Kita ini pemilik yang jahat. Enggak minum, suka minum. Enggak merokok. Knalpot itu keluar asap. Kenapa hidung Anda keluar asap sih? Yang keluar asap itu kan knalpot. Betul? Ya nanti EV, electronic vehicle itu enggak keluar asap lagi. Ya syukurlah. Tapi sampai sekarang kalau pakai bensin apalagi solar. Saya pernah dari Malang ke Surabaya, saya berhenti. Kenapa berhenti? Truk keluar asap. Asapnya berapa tebal? Enggak tahu. Pokoknya saya enggak bisa jalan lagi. Gak bisa lihat jalan, harafiah. Bukan mau membesar-besar, gak bisa jalan. Sudah, saya menyerah. Saya berhenti, saudaraku biar truk itu jalan dulu lah 15 menit.
Kita mengatur tubuh kita ini sampai begini. Jangan bilang jiwa loh ya. Jangan bicara Anda suka marah-marah begitu. Jangan bicara Anda kalau pakai mobil rem, banting setil, maki-maki. Nanti dulu. Anda dan saya itu bukan pemilik mobil yang baik, bukan. Itu sebabnya Anda diberkati dalam arti Allah Pencipta, Sang Khalik itu mengatur Anda. Itu kerajaan surga. Itu berkat yang paling besar di dalam hidup Anda. Berkat yang paling besar di dalam hidup Anda, karena Sang Pencipta ada rencana yang bagus di dalam hidup Anda. Anda dan saya bukan dicipta untuk nanti dikirim ke neraka. Anda dan saya bukan dicipta nanti untuk menjadi sampah. Anda dan saya bukan diciptakan nanti menjadi sarang narkoba. Enggak. Anda dan saya bukan diciptakan untuk nanti semua alkohol memenuhi tubuh kita. Kita tidak diciptai supaya nanti pikiran jahat menguasai hidup kita. Enggak. Itu tidak diberkati temanku. Jangan bilang kaya lagi. Tidak ada urusan kaya. Yang kita bicara adalah siapa pemilikmu. Apakah Anda dan saya sudah menjadi warga kerajaan surga itu? Apakah ada terjadi semacam proses mental, pikiran, konsep nilai itu berubah di dalam hidup kita? Dan kita datang kepada Sang Pencipta dengan mengaku, saya miskin di dalam roh. Orang-orang yang tahu dirinya miskin dalam roh akan berupaya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Hati mereka lebih dikuasai sabda Tuhan. Dengan demikian, anugerah yang diterima mereka akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya punya merekalah kerajaan surga. Selamat tahun baru, teman. Izinkan saya bertanya, apakah anugerah yang diberikan Allah telah menjadi berkat dalam kehidupan Anda? Bagus kan? Kalau anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, itu jadi berkat bagi saya. Dan sebentar lagi menjadi berkat bagi orang lain. Betapa indahnya. Kekayaan itu, kecantikan itu, kepintaran itu, kekuatan itu, kesehatan itu. Semua anugerah yang orang lain tidak memiliki. Diberikan kepada saya yang saya nggak layak. Saya belum lahir sudah ada 10 ruko. Kepintaran saya orang lain tidak bisa tanding. Kecantikan saya luar biasa. Itu semua lalu menjadi berkat di dalam hidup saya. Dan karena saya sudah diberkati, saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah baca di Taipei, di Taiwan ada seorang gembel dapat penghargaan. Gembel. Dapat penghargaan karena gembel itu selama ini setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia koleksi pakaian. Dan dia bagikan pakaian bekas setelah dicuci diaduk kepada orang lain yang katanya sampai beberapa ratus ribu lembar pakaian. Semua orang kaya yang duduk di sini harus rasa malu, teman. Anda kalah dengan seorang gembel. Ada seorang gembel dapat penghargaan dari pemerintah. Bukan dia karena dia kaya, namanya juga gembel. Tapi gembel ini bisa kumpul sekian ratus ribu pakaian. Setelah dia percaya Tuhan Yesus. Dia bagikan. Nah,
Saudaraku sekalian, kalau kita sudah mencapai tahap itu, teman, kita bukan saja berkesempatan menjadi orang yang diberkati, sehingga kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan. Hati saya lebih luas, saya lihat lebih jauh. Saya mengubah itu menjadi sepanjang usia. Jangan tahun ini saja diberkati. Doa saya, doa Anda juga. Sepanjang usia saya. Selama saya masih hidup di atas bumi. Selama saya masih bisa bernafas. Selama saya masih sanggup bekerja. Selama Tuhan masih mengizinkan saya berkarya. Minta kepada Tuhan, berkatilah saya, berkatilah saya. Berkatilah saya. Jadikan saya orang yang bijaksana, tahu bahwa diri saya ini miskin dalam roh. Beri saya kekayaan dalam keremurahan hati. Ajar saya berbagi, ajarlah saya. Agar saya bukan saja menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Seumur hidup Anda, bukan saja tahun ini, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kecil, Tuhan. Tetapi kami diberi begitu banyak. Kami lemah, Tuhan. Tetapi kami dipercayakan begitu banyak anugerah di dalam kehidupan kami. Kami seorang yang biasa-biasa. Tapi Tuhan, Engkau mengizinkan kami masih boleh tetap hidup di atas bumi ini. Dan kami tetap diberikan kekuatan untuk bekerja. Itu sebabnya Tuhan kami mengucapkan syukur. Kami mengucap syukur untuk anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah yang begitu banyak di dalam hidup kami sampai kami kelabakan Tuhan. Itu sebabnya ajarlah kami tahu bahwa diri kami ini miskin, begitu miskin di dalam kehidupan rohani kami. Berilah Tuhan lebih banyak kemurahan hati di dalam hati kami. Berilah kami Tuhan kesabaran. Berilah kami kesetiaan dan kesungguhan Tuhan. Agar di dalam perjalanan mengikuti-Mu Tuhan, kami boleh menjadi orang yang diberkati. Dan lebih daripada itu, orang yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, dengarlah doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar dan biarlah kita simpan di dalam hati kita supaya kita dapat melakukannya. Kita mohon Tuhan beri hikmat kepada kita supaya sungguh-sungguh hidup kita yang tersisa ini boleh menjadi berkat. Kita siapkan pada saat ini untuk masuk ke dalam persembahan. Jadi kalau di tahun Imlek ini kita berbagi dengan orang lain, jangan lupa juga kita memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan waktu sejenak sebelum kita menyanyikan lagu. Jemaat sekalian, menjadi anak Tuhan
Kita tahu bahwa kita harus pagi-pagi datang kepada Tuhan memulai hari kita. Kita harus membaca firman Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kehendak-Nya. Dan hidup di dalam memuliakan nama Dia. Sehingga seperti pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Biarlah kerinduan kita sama, bahwa kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan berkat anak cucu. Kita nyanyi dengan sukacita bahwa Tuhan akan memberkati kita dan anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bangkit berdiri. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, janji-Mu begitu besar. Ketika Tuhan mengangkat kami menjadi anak-Mu, kami tahu bahwa penyertaan dan kasih Tuhanlah yang terus akan menyertai sepanjang hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak akan terlepas daripada duka. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak terlepas daripada masalah. Tetapi yang kami minta, biarlah kami selalu setia kepada Tuhan. Tuhan beri hikmat dan penyertaan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kami, baik kepada kami, kepada istri kami,
kepada anak-anak kami, bahkan kepada cucu-cucu kami, maupun kepada orang yang dekat dengan kami. Tuhan sertai kami, hidup kami terus dipakai Tuhan. Kami tidak mencemarkan nama-Mu, tetapi kami terus memuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan pada pagi hari ini, biarlah kami terus diingatkan untuk memikirkan rumah-Mu di dalam segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan memakai kami, sehingga kami boleh diberkati dan boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara sekalian, tahun lalu kita merenovasi salah satu pos kita, yaitu pos Villa Tangerang Indah. Berikut adalah rangkuman hasil renovasi dan ucapan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah mendukung renovasi ini. Mari kita lihat rangkumannya di dalam video berikut ini.
Atas nama Majelis GKI Purinda dan juga Panitia Pembangunan, Renovasi, dan juga segenap anggota jemaat GKI VTI, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan dana dan juga dukungan doa dan dukungan daya. Kita terus berdoa supaya gereja VTI dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi Tuhan. Saudara, kita bersyukur hari ini hari pertama Imlek. Izinkan saya kongsi Sing Nian Mung En kepada saudara sekalian ya. Ya, boleh lambaikan tangan juga ya. Ya, Sing Nian Mung En ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih kepada saudara-saudari yang melayani hari ini, Pendeta Hasan Sutanto, paduan suara Kaleb gabung dengan anak-anak kita dari Bimbel Teluk Gong, Teluk Naga, dan juga sekolah minggu kita dan juga rekan-rekan lain yang melayani pada hari ini. Saya ingin menyambut saudara kalau ada pertama kali beribadah di tempat ini, boleh saudara berdiri di tempat saudara, kami ingin berkenalan dengan saudara di sebelah kanan saya, apakah ada? Ya, tidak ada. Sebelah kiri saya, apakah ada yang pertama kali beribadah di tempat ini? Ya, tidak ada. Di atas? Saya ingin menyambut saudara sekalian, apakah ada? Saya ingin menyambut saudara-saudari, banyak sekali keluarga ya karena Imlek pulang ke Puri ya, beribadah kepada Tuhan. Selamat datang. Kita berdiri, kita memberi salam sekali lagi ya. Tadi di awal kita sudah mulai ya. Ya, boleh kongsi-kongsi sekali lagi ya. Ya, kita kongsi-kongsi di dalam, bagi angpaunya di luar ya. Boleh, silakan duduk kembali. Minggu depan adalah minggu kelima, seperti biasa. Minggu kelima merupakan minggu pelayanan sosial. Seluruh persembahan minggu depan akan disalurkan untuk pelayanan sosial dalam bentuk diakonia dan oikmas. Saudara boleh terus mendukung pelayanan sosial gereja kita di dalam doa. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan donor darah minggu lalu. Pelayanan kita bersama boleh menjadi berkat kemanusiaan kepada saudara-saudari kita. Diingatkan bahwa kelas katekisasi gereja kita akan dimulai tanggal 12 Februari. Selama 12 kali pertemuan secara onsite. Saudara yang mau menerima baptisan dewasa atau CD diwajibkan untuk mengikuti kelas ini. Saudara boleh mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja kita atau dengan Ibu Ria. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Sindu Krisdana, usia 83 tahun. Almarhum adalah Papa dari Ibu Grace Kirdana, Papa mertua dari Bapak Haryanto Halim, kakek dari Albert dan Steven Halim. Dipanggil Tuhan hari Minggu dan dikremasi hari Selasa kemarin. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Kyong Bun Kian, usia 71 tahun. Bapak almarhum adalah Papa dari Ibu Budi Indahwati, Papa mertua dari Bapak Michael Xiao. Dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 15 Januari kemarin dan dikremasi pada hari yang sama. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saudara sekalian, saya undang untuk tundukkan kepala, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memimpin kami melewati 1 tahun. Dan hari ini dalam kalender Imlek kami boleh memasuki 1 tahun yang baru. Kami percaya 1 tahun di depan, tidak hanya 1 tahun, tapi sepanjang usia kami, berkat-Mu menyertai kami. Ajar kami sebagaimana firman-Mu pada hari ini, menyerahkan hidup kami untuk dikendalikan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memakai anugerah yang Engkau berikan secara berkelimpahan, dan menjadikan berkat bagi diri kami, bagi gereja Tuhan, bagi sesama kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, sepanjang tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan anggota jemaat yang sedang bergumul, bagi saudara-saudari kami yang bergumul dengan penyakit. Sekali lagi Tuhan kami datang mohon berkat kasih karunia.
Kami mohon Tuhan Engkau menolong khususnya mereka yang sakit berkepanjangan. Biarlah anugerah dan rahmat Tuhan menyertai, menguatkan mereka. Supaya mereka boleh dengan kuat melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang bergumul dengan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi, pendidikan, dan berbagai macam pergumulan lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau bantu kami. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang baik. Kiranya Engkau menilik kami, menolong kami, dan membuka jalan bagi kami. Sehingga dengan bersandar kepada Tuhan, kami boleh menemukan jalan keluar. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sepanjang 1 minggu di depan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang mengesah. Bersama sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghampiri tata Tuhan, membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Sekali lagi kongsi-kongsi Sing Nian Mung En. Tuhan memberkati saudara sekalian.